terakhir datang ya, jadi tetap harus fit juga gitu. Seharusnya pun juga sudah tidak, karena tadi ada orang Jawa keseripaan suka ya. Terus biasanya saya diantar terus ngedrive sendiri, jadi waduh, ternyata kalau melihat begini banyak perjuangan yang masih ada. Ya tentunya yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Mas Betantoro Bapak Mas Arif Insinyur Mulia Mas Arif MSc yang atas sudah membuka acara ini. Yang terhormat pula tentu Serena Tirmaida, Amikom, yang tentunya ucapan selamat ya. Bapak Puspa Dirja, Kabid Pembinaan Dinas Budaya. Bapak Agus Fanar Syukri, peneliti ahli dari BRIN, Dr. Agus Fanar Syukri, Pak Dr. AP Panggabean, selaku apa namanya, pemikir, pembudaya, pemerhati budaya. Matur nuwun Pak, terima kasih. Mulyate. Tentu para narasumber yang lain di sini, tentu terima kasih kepada Pak Alfian Ikron Setiardi, Esikom MBA, Dirut Penerbit PT Harian Garam Petro Indonesia. Actually not complete kalau bicara mengenai Garam Petro Bagong belum. Satu lagi. Itu karena paketnya Punakawan harus lengkap itu. Baru dua, tapi pasti ada falsafahnya kenapa hanya dua. Atau dua anak cukup, atau dua saja cukup. Pada mahasiswa, mahasiswi, Pak Ibu, kemudian Pak Dekan Fakultas Hukum, dan pengamat budaya Pak Panggayan, dan inisiatif acara Bu Sarabina. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pak Miftahul Tamari yang hari ini salah satu lain hal pada kegiatan menugaskan mewakilkan kepada saya sebagai Jaya selaku Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Karena memang itu Pak lagi semarak acara, jadi dia lebih mengkomandoi di lapangan para kepala suku dinas, dan untuk acara ini tugas kepada kami. Dari kemarin kami diskusi terus dengan Bu Sarabina, alhamdulillah. Kenapa? Saya seolah-olah kembali ke komunitas saya. Karena saya memang S1-nya hukum dan S2-nya hukum. Saya dari S1 saya di Universitas Sumatera Utara, S2 saya dibiayai oleh Pemda DKI di Universitas Indonesia. S1 saya pidana, S2 saya hukum ekonomi. Jadi dengan adanya kemarin itu Pak kehadiran Bu Sarabina dan kawan-kawan itu membuat saya mensupport sekali acara ini, sehingga menyampaikan kepada Pak Kepala Dinas dari penjelasan hasil koordinasi kami itu tentu saja kita masukkan dari aspek hukum dalam tentang, sehingga ya alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan hal tersebut, kegiatan ini sangat baik sekali. Karena berkebetulan Pak, di bidang saya pembinaan kebudayaan itu namanya pembinaan. Tentu saja itu indikatornya, korelasinya adalah untuk pendidikan. Ya, jadi kalau kami samakan itu tugasnya, koordinasinya adalah seperti dinas pendidikan kampus lainnya. Karena dari 3 kepala seksi bahasa itu 1 ada, yaitu kepala seksi sekolah dan perguruan tinggi. Nah, jadi kami banyak sekali, memang lebih banyak itu kepada aspek pendidikan SMA ke bawah. Sering kami rutin kegiatan ke sekolah-sekolah dan lain, dan tentu saja kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi anak-anak sekolah. Salah satu yang dilaksanakan ini tentu saja kami adalah menunjang atau memperkuat atau mengimplementasikan program visi dan misi
Bapak Gubernur Pak Pramono dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Kano. Karena dari salah satu item kegiatan itu, penguatan yang terakhir itu adalah pelestarian kebudayaan Betawi. Oleh karenanya dengan kegiatan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, sebenarnya saya udah nggak mau lagi jadi narasumber, udah selesai kan Pak? Udah ceramah, aplikasi, ada tadiannya, udah selesai Pak. Jadi saya menonton aja dampingin Bu Sarepina, Pak Dekan aja sama Bapak kita Pak Dokter dari Brin yang ngomong sama Pak Panggabean. Itu Pak metode kami selesai, karena kami kalau di sekolah itu kami adakan Pak. Setelah kita adakan penyuluhan seperti ini, kita ikutkan mereka pelatihan, kemudian mereka kita adakan lomba Pak. Lomba itu apresiasi dan kompetisi pelajar. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ada kegiatan semua. Termasuk juga untuk kampus. Ada festival teater kampus, teater pelajar, teater anak. Semua itu. Untuk apa? Supaya mereka lebih intinya Pak mengenal budayanya. Budaya Betawi tentu saja kearifan lokal dan budaya Nusantara. Oleh karena tadi ya apresiasi kali kami dari Dinas Kebudayaan dan dibilang Pak Wakil Rektor tadi, ada adik-adik kita yang bukan berasal dari Betawi tapi sudah bisa mempraktekkan atau berani mempraktekkan di hadapan umum tarian Betawi, apalagi ondel-ondel, karena itu salah satu ikon budaya Betawi sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur nomor 11 tahun 2017. Indikator kami Pak sekarang adalah mengacu kepada peraturan Mendikbud ya, nomor 55 tahun 2021, itu adalah pemajuan objek pemajuan kebudayaan Betawi. Tidak ada 7 indikator itu, tapi intinya apa? Pelestarian kebudayaan. Oleh karenanya tadi kalau adik-adik sudah menunjukkan ada forum ini, saya sangat senang sekali bisa hadir. Kami tidak ada Pak menginformasikan program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan pelestarian kebudayaan, termasuk kebudayaan Betawi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, cuman karena tadi Pak Wakil Rektor juga sudah ngomongnya pakai pantun, Pak Putri, pakai pantunnya. Sekarang kami juga sebelum menutup kegiatan kami. Biasa budaya. Ya. Ya, tolong cakap jalan-jalan bersama keluarga ke Ciawi. Cakep. Berangkatnya malam, sampainya pagi. Cakep. Ayo kita lestarikan pantun Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Laki-laki karena ini ada kaitannya kerak telur, makanan khas Jakarta. Cakep. Jangan lupa beliin buat mama. Cakep. Budaya Betawi itu kaya akan cerita. Mari kita lestarikan bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hak cipta, tentang hukum perusahaan dari beliau. Tepuk tangan semua. Jalan aja. Kemarin UAS-nya alhamdulillah Pak, bisa diselesaikan semua. Yang berikutnya dari Dinas Kebudayaan Pak Puspa, selamat datang di markas kami. Yang berikutnya dari BRIN Pak, salam kenal. Nanti kita bisa berkolaborasi banyak untuk penerbitan buku-buku. Dan Pak Panggabean, terima kasih sudah datang di markas harian nasional dari Betawi. Jadi saya mau cerita sedikit nih tentang latar belakang kita punya penerbit. Pada saat itu Bu Sarpina bilang kita harus menerbitkan buku tentang budaya. Kami cari Pak, penerbit semuanya mahal dan susah. Saya punya prinsip ini, kalau kita nggak bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penerbit, kita beli penerbitnya. Akhirnya kita membuat badan usaha PT Harian Nasional dari Metro. Ini hasil karya dari teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Dan visi misi adanya Harian Nasional dari Metro ini Pak, 80% nanti akan disumbangkan kepada mahasiswa yang tidak mampu bayar SPP bulanan. Kenapa? Karena saya lihat sendiri Pak, kawan-kawan kita di satu semester ini banyak yang tidak bisa ikut UAS.
karena SPP belum terbayar dan lain-lain. Kita berpikir nih sama Pak Ketua, sama Pak Satya Amek, sama Ibu, kita harus cari solusi sebagai mahasiswa. Gimana teman-teman kita ini bisa lanjut sekolah? Solusinya apa? Kita ciptakan ruang ekonomi. Maka itu hadirlah PT Harian Nasional Jaring Petro di sini, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan mulai kita berdiri hari ini sampai selamanya ini bisa turun-temurun. Mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Nusantara yang tidak sanggup membayar uang SPP bulanan bisa diambilkan dari sini. Nanti dengan Pak Direkturnya, Pak Manajernya ini. Kita sudah bentuk Pak, sistem bisnisnya di dalam sini kita sudah bentuk. Kita sudah, buku ini terbit juga hasil karya dari teman-teman. Cara upload di ISBN-nya, cara buat cover bukunya, cara isi sinopsisnya, cara chapter-chapternya disusun rapi, dan itu kita belajar menjadi penerbit Pak. Karena kami ingin memberikan kenang-kenangan untuk Universitas Empu Tantular. Kalau kami sudah lulus Pak, apa yang kami tinggalkan? Kalau gajah mati meninggalkan gading, kami bukan mati. Kami lulus meninggalkan penerbit PT Harian Nasional Jaring Petro untuk generasi adik-adik kami berikutnya. Ini kami juga sudah punya media Pak. Kalau Bapak berkenan nanti bisa buka jaringpetro.com. Media kami sudah terverifikasi PWI dan Dewan Pers. Sudah ya? Siap. Nah, beliau redaktur eksekutif kami, penasihat redaktur kami, beliau. Jadi isinya tentang Jaring Petro itu banyak yang satir tapi tidak nendang Pak. Kita menggelitik supaya orang sadar bagaimana kalau kasih saran, kasih kritik itu nggak perlu pakai kasar, nggak perlu pakai apa, cukup dengan kasih candaan tapi yang masuk akal, dan itu bisa buat orang berpikir. Karena di Indonesia ini banyak orang pintar tapi nggak pernah menggunakan pikirannya. Dia pintar tapi nggak pernah berpikir. Dia pintar tapi nggak bisa merasa. Tadi saya setuju, budaya ini dimulai dari rasa. Maka dari rasa inilah nanti yang kita persembahkan adalah buku Jelajah Budaya kumpulan karya dari ruang kuliah antropologi. Saya minta apresiasi yang sebesar-besarnya buat teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir Pak, izinkan kami Pak dari Fakultas Hukum nanti kelak membuat buku berikutnya terkait dengan hukum hak cipta dan perusahaan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya satu. Yang pasti saya berada dari yang kedua dulu Pak ya, baru dari Pak Pemda DKI sama saudara Pak Puspa, Bapak Jalahi, yang terakhir Tuan Rumah dan Deputi Dr. Silut. Ya, jadi pertama-tama Bu Surepina, saya mohon maaf ya, kebetulan Pak Rektor kami berhalangan tidak disilakan. Surat ini memang dibuat Ibu Surepina sama saya hanya sebagai tembusan, saya nggak dibuat. Saya nggak dibuat tembusan. Yang takut undangan pribadi ada. Jadi dari pagi karena mungkin karena apa situasi terlambat, dalam arti saya tembusan nggak dibuat di korek non akademi. Tapi saya kenal betul ibu ini. Mungkin ibu ini salah dalam arti kata terlalu informal. Undangan pribadi dibuat. Kan udah salah itu. Jadi itu alasan saya terlambat tadi di ibu ya. Jadi pertama-tama saya cerita dulu tentang Ibu Surepina ini. Jadi Ibu Surepina ini, saya kenal ini dalam bahasa Batak, Serep Ina. Kalau nggak salah Pak ya, tolong nanti Pak saya koreksi kalau saya salah takbir. Serep Ina, berarti orang Serep ini kan. Dan saya kenal ibu ini dari awal. Kebetulan generasi kami beda, ibu ini genset ya, generasi sekarang gitu kan. Makanya tadi waktu MC mengatakan orang yang di sini yang nari buat orang Betawi, saya kaget. Jarang generasi sekarang ini, ya, MC seperti itu. Jadi kebetulan saat ini kami ini kan sedang mengambil kurikulum baru, menjadi kurikulum PB. Jika selama ini di kampus 3 tambah 3 sama dengan 6, 7 tambah 7 sama dengan 14, itu selama ini. Sekarang 3 tambah 3 6, mana buktinya? Di lapangan. Saya dengan Mas Yoen tadi, sangat pede tadi di sini Pak ya, pede. Kemudian sama adik yang dari Indonesia Raya, sangat pede dia, pede.
Seandainya tidak ada acara ini, saya yakin adik yang tadi nggak akan berani tampil di sini. Adik yang tadi yang nari itu bakal tampil berani di sini. Tapi dengan kalimat jelajah budaya. Jadi kalau tadi pagi saya mikir, lebih tepat kan saya katakan jelajah hati. Karena apa? Budaya itu kan muncul dari hati. Tanam pikiran, dua perbuatan, tanam perbuatan, dua kebiasaan, tanam kebiasaan, dua karakter. Nah, jadi artinya budaya ini kan dimulai dari hati kan. Saya bangga sama adik yang tadi di sini. Dia bukan orang Betawi ya, bukan, tapi tampil beda dia kan. Suatu saat ini akan menjadi budaya. Jadi untuk ada di sini dari Pemprov DKI, jangan lupa sama kita Pak. Untuk kolaborasi. Apalagi dari Bapak Dr. Puji Sana, dari peneliti, ya, ini dimasukkan ini. Nah, jadi sekali lagi Bu Serpina, saya bantu sama kamu di Bangga. Di meja Pak saya katakan adik, karena ini waktu mulai jadi dosis saya kenal betul. Dengan gaya anak SMA sekarang pakai rangsel dia gitu kan, semangat dia gitu kan. Ya, dia semangat gitu ya. Dan sangat kreatif. Kebetulan yang di sebelah kanan sana juga sama, Pak Dr. Sigurd. Sangat kreatif. Tapi untuk acara seperti ini jujur aja sangat bagus. Tadi langsung saya minta video dari sama ada tadi di sini yang minta video, langsung saya kirim ke bagian apa kami biar langsung tayang. Nah, jadi jujur aja, saya bangga. Sedikit yang datang tapi sangat berkualitas daripada banyak datang hanya sebagai penonton. Saya bangga tadi waktu ada tadi kata sebutan Pak Dr. Penggagian Pak ya, luar biasa. Saya kira tadi Bapak ini apa tokoh Betawi? Apa ya? Tokoh budaya. Iya tokoh budaya. Iya mas saya kan orang Batak gitu Pak ya, kalau nggak salah. Sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Jadi dengan demikian untuk adik-adik mahasiswa di sini, di sini mungkin kita belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu. Jujur aja, saya bangga sama kalian bangga. Ini sebenarnya pintu perkuliahan yang benar di zaman kurikulum sekarang. Ini. Jadi sangat bagus ini, tetapi tolong diingat, ini jangan hanya sebatas di sini, tidak akan pernah bermanfaat. Ya, tolong ini diinformasikan sama teman-teman. Ya, yang tadinya ibu yang baju hijau ini tadi kan saya tanya terjadi di sana. Siapa ibu itu? Saya kira Kak Ibu Serpina. Ternyata semuanya gitu kan. Dan kalau jujur Pak ya, kalau jujur, kebetulan tadi kami ada acara pesta di habis pesta datang ke sini Pak. Di bawah ada pesta tadi ya. Kemudian perhatikan ini kayak mau ke pesta semua ini. Tapi bagus ya. Jadi untuk itu dengan demikian nanti buku antropologi, gereja budaya, tanda kutip nanti Bu Serpina mungkin dibuat gereja budaya bukan kurung dalam hati. Tanda kutip ya. Oke, maka dengan demikian atas nama rektorat salam hormat untuk kalian semua. Resmi dibuka. Baik, terima kasih Pak. Bapak Puspa, yang kita ingin budaya atau budaya daripada Betawi ini eksis makin lama makin eksis, jangan makin terpinggirkan seperti manusianya. Jadi harus makin lama dari pinggir masuk lagi ke kota menjadi budaya yang utama di DKI Jakarta ini, menginspirasi budaya lain yang bersikap nasional. Silakan Pak, waktunya 4 menit Pak. Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak moderator, Bapak Ibu, narasumber yang lain. Tadi sebelumnya saya sudah mengupas juga cukup banyak. Namun waktu udah segini, oke, saya singkat saja sebagaimana sampaikan. Jadi sebagaimana ketahui sedikit ya. Jadi dari kacamata hukum saya ambil. Ya. Kenapa? Bagaimana peran pemerintah di Bali ini dalam melayani kegiatan atau pelayanan masyarakat di bidang budaya. Nah, salah satunya itu dibentuklah dinas budaya. Dinas kebudayaan itu ada kenapa? Karena adanya kewenangan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang 32 tahun 2004 dan perubahannya ya terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga apa? Untuk melaksanakan kewenangan pelayanan di bidang kebudayaan itu perlu ada tool atau alat. Nah, berdasarkan kebijakan atau peraturan undang-undangan dalam bentuk perda maupun peraturan gubernur pada 3 tahun 2021 dan juga
Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, dibentuklah Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan ini sebelumnya Bapak Ibu mengetahuinya masih bergabung dengan pariwisata, tapi dalam rangka untuk penguatan yang tadi sampaikan Pak Moderator di bidang kebudayaan khususnya kearifan lokal, ya, maka dibentuklah Dinas Kebudayaan. Kenapa? Karena Jakarta ini tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat perekonomian, pusat budaya dan lain sebagainya, termasuk menjadi barometer bagi daerah lainnya di Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena budaya di Jakarta ini heterogen, tentu saja selaku pemerintah Provinsi DKI Jakarta kami ya agar memberikan hal yang lebih fokus kepada kearifan lokal, budaya Betawi. Oleh karenanya terkait dengan budaya Betawi itu ya dibentuklah peraturan daerah. Sudah ada nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Ya. Kemudian juga ada keputusan Gubernur, peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Nah, intinya apa? Supaya budaya Betawi ini tetap terlestari dan juga menempatkan warga budaya Betawi yang disupport oleh pemerintah agar bisa melaksanakan seni budaya, tradisi dan adat istiadat. Salah satu Bapak Ibu yang menjadi bukti itu adalah pembentukan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Nah, kenapa? Karena terkait dengan budaya Betawi ini, dia di Jakarta ini sudah bercampur dengan aturan nasional. Tidak ada seperti di daerah lain, ada masih ada hukum adat, mungkin nanti Pak Anggagan ini kan, di sini enggak, semua sudah ada. Tapi komunitas Betawi masih ada, terutama daerah selatan dan timur. Nah, itulah yang kami bina supaya mereka tetap meneruskan tradisi, karena sekarang kan sudah generasi mudanya. Nah, di satu sisi dengan ada visi misi Bapak Gubernur Pak Pramono dan Pak Rano Karno yang menempatkan pelestarian budaya Betawi salah satu yang utama kegiatannya, maka Dinas Kebudayaan berperan strategis dalam rangka mendukung program apa? Jakarta menjadi kota global. Nah, salah satu indikatornya adalah indikator kebudayaan. Nah, itulah yang kami habis-habisan terus-terusan mensosialisasi kepada masyarakat, dan dalam sebatnya alhamdulillah dari Liputan Dola mengundang kami untuk menyampaikan program-program tersebut. Bapak Ibu cukup melihat mungkin beberapa waktu yang lalu ada Jakarta dalam warna, kemudian ada kegiatan 4 HUT Kota Jakarta, pelestarian kebudayaan Betawi betul-betul dimaksimalkan, tapi bukan berarti kebudayaan lain tidak. Nah, kegiatan itu kemarin ada arahan agar terus tularkan tidak hanya tingkat provinsi, tingkat kota, kecamatan, maupun tingkat kelurahan. Nah, kemudian kami juga melaksanakan supaya event yang menggembirakan masyarakat, Pak Moderator, kita juga melaksanakan apa? Event-event atau bersifat perlombaan. Nah, perlombaan itu kan juga membuat senang masyarakat. Ada apa? Memberikan dampak supaya mereka bersemangat, terutama anak-anak kita, Pak, generasi muda. Untuk mengikuti, kita ada banyak pelatihan seni budaya Betawi, tari Betawi, tapi ada juga tari Nusantara. Ada musik Betawi, ada musik Nusantara. Ya, jadi ada event yang memang Betawian, ya kan, termasuk pelestarian budaya Betawi yang bersinggungan dengan yang kaitan religius. Seperti apa? Bapak Ibu tahu mungkin yang namanya Hadroh, Marawis, itu kita membakar. Jadi semua kesempatan. Nah, kalau itu kan lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu kan untuk anak-anak tadi yang saya cepatkan. Apresiasi dan kompetisi seni pelajar. Intinya apa? Mereka disuruh tariannya Betawi. Kemudian untuk mengetuk-tularkan seni budaya Betawi ini, semua kegiatan yang didukung oleh pemerintah maupun elemen masyarakat mendapat dukungan pemerintah memang lebih diutamakan adalah nari Betawi, baik di tingkat pemerintah, di tingkat instansi pemerintah maupun acara-acara di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bagaimanapun, sebagaimana saya disampaikan, apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah atau kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kebudayaan dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi. Jadi tidak hanya semata-mata indikator sebagaimana tadi yang saya sampaikan,
melalui peraturan Menteri Dikbud itu. Demikian. Baik, singkat yang dapat Pak saya Puspa, sampaikan. saya ada pertanyaan ya, satu. Ya. Di dalam hal kesemuanya itu rencana yang sudah bagus, ada asas legalitas, Ya. peraturan-peraturan sudah cukup bagus. Kira-kira kami dari Angkutan Pula ini bisa dapat bagian apa untuk mendukung? Ya itu nanti saya simpan yang masih tawarin duluan. Dari keyword yang tadi disampaikan, saya menemukan ada 3 keyword yang utama. Yang pertama tentang dinamika sosial. Kemudian yang kedua adalah transformasi, itu evolusi. Betul. Ada satu lagi yang perlu kita ketahui, saya catat adalah masalah digitalisasi. Ini sifatnya bukan evolusi, tapi revolusi. Kenapa begitu? Kita semua berubah sejak COVID. Kita mau tidak mau komunikasi kita dari dunia luring menjadi daring. Ya, sehingga selama 3 tahun kita semua, yang terutama yang para milenial ini telah terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini generasi kolonial yang ketinggalan ya, karena penduduk asli zaman sekarang adalah generasi digital. Dan yang kolonial, ini saya sebut analog, ini adalah para pendatang di dunia maya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali, judulnya jelajah budaya nih, Kak Filipina. Ya, saya mencari-cari kenapa menggunakan kata jelajah. Jadi kalau kita misalnya, karena antropologi, nanti poin yang ketiga saya akan sampaikan. Jadi kalau kita mengenal kata belajar, itu dari kata ajar, ya. Jelajah itu dari kata jajah, ya. Sehingga ketika namanya ajar itu adalah satu arah dari guru kepada murid. Kalau belajar itu ada interaksi antara mereka. Nah, ini yang transformasi juga yang terjadi adalah penjelajahan itu positif, penjajahan itu sangat negatif. Sehingga kalau kita buka dictionary, ya, ini ya, tentang kamus itu adalah penjajahan itu adalah akibat penjelajahan. Ketika dulu Eropa itu ingin mencari gold, ya, glory and gospel itu, ya, mereka harus mencari emas dulu. Kemudian mereka menemukan ada di tanah yang di peta belum ada. Setelah mereka menjelajah, akhirnya mereka menjajah. Nah, kalau buku ini itu adalah menjelajah, saya menyebut itu yang dilakukan oleh Columbus di tahun 1400-an, 5 abad yang lalu. Dan yang sekarang terjadi adalah Amerika yang merasa sebagai menghegemoni dunia, termasuk kepada Indonesia ini, menjajah secara ekonomi, politik maupun budaya. Siapa yang menghegemoni dunia, dialah menjadi penjajah dari global yang ada. Termasuk kemarin diskusi antara Trump dan Pak Prabowo, ya, dari 32 diturunkan persen menjadi 9%, itu bangga sekali. Padahal mereka minta pajaknya 0, tapi kita masih dipajaki 19. Ini dari sisi ekonomi kita tidak bermitra, tapi ada hubungan relasi kuasa, ya. Jadi poin kedua itu, dan yang ketiga, ini Pak Sandi Ahmed, adalah kalau kita membaca, karena ini antropologi ya. Ini Kak Filipina ngajarnya komunikasi, kemudian di kelas hukum ini ngajarnya antropologi, dan ketika kita buka antropologi itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah memahami keberagaman manusia, kedua adalah menganalisis perubahan sosial, dan yang ketiga adalah mengembangkan pemahaman tentang manusia. Ya, nah ini poin ketiga yang saya jangan hanya melihat dari sisi perilaku saja, karena ternyata beri info terakhir nih, belum ditanya, saya infokan dulu. Ternyata di Indonesia itu, di Bumi Ayu, sekarang lagi di ekskavasi oleh kami, karena sekarang semua peneliti di 62 kementerian lembaga semua bergabung ke BRIN, dan ternyata banyak sekali antropolog, sosiolog yang sekarang sedang mengekskavasi
Jadi mengeruk kembali di bumi ayu, jangan-jangan ini manusia purba yang setara dengan di Eropa yang zaman penjajahan ini. Bumi ayu belum. Bumi ayu Brebes. Ya, pertama. Ya, itu sedang mungkin kalau meriset begini tidak bisa 10 tahun 20 tahun, bahkan bisa mungkin sampai 50 tahun. Dan banyak sekali tawaran, terutama kalau Pak Santi Amir dan kawan-kawan sudah bikin buku dari hasil jelajah yang sekarang, ingin menjelajah ke 7.000, 10.000 tahun yang lalu. Ya, dari sana akan tahu bagaimana proses tadi ya, transformasi budaya. Dan poin terakhir yang saya sampaikan adalah pembudayaan itu ada 5 step. Pertama adalah dipaksa. Itu ternyata memang harus dipaksa. Pendidikan itu ada pemaksaan. Tidak mau nulis, dipaksa nulis. Dan kalau dihukum juga itu ya Pak. Harus. Itu banyak Pak. Iya. Banyak Pak. Itu dong. Ya. Setelah kita dipaksa, yang level kedua kita akhirnya terpaksa menerima itu. Karena kita sudah terpaksa, akhirnya kita dibiasakan, ya, nerimo. Kalau sudah terbiasa, akan jadi kebiasaan. Dan itulah budaya. Ya, jadi termasuk untuk berubah menjadi baik itu perlu dipaksa sehingga kita menjadi orang-orang yang berbudaya. Termasuk tadi disampaikan oleh direktur ini ya, Kang Arfian, itu adalah masalah rasa. Dan rasa ini salah satu yang hilang ketika kita bergaul dengan AI. AI itu atau AI itu akal imitasi, ya bukan akal beneran. Itu sekarang digandrungi oleh para generasi milenial. Demikian 3 poin, semoga menjawab dan ada pertanyaan untuk saya ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Dari tim kita. Jadi kami Pak menyadari itu tadi ya, budaya itu tadi identitas Pak. Gus Brin dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus sekaligus merupakan simbolis apa launching Gus Brin di situ. Mungkin belum terpikirkan oleh teman-teman Brin. Jadi kita siapkan gugusnya aja. Jadi anggaran dari perguruan tinggi kita membutuhkan kolaborasinya saja. Saya punya keyakinan Pak. Kenapa? Dengan berinya setiap perkataan kita itu dicatat Pak Fahmi. Saya perhatikan dicatat semua gitu. Jadi itu masuk catatan juga. Tidak terlupa. Oke ya Pak. Artinya singkatannya ini Pak tua kita ini. Masyarakat hanya 5 suku. Hanya 5 suku di Mamarga di sana. Lanjut kita ya, apa tujuannya budaya Batak ini? Apa tujuannya? Tolong dilihat 3 tata hidup warga Batak pada umumnya mencakup 3 dimensi. Ya, kehidupan beragama, bernegara. Ini tuh bernegara dan beradat sosial. Itu tata hidup. Kamu suku mana? Suku Jawa. Apa ada kehidupan beragamamu, bernegaramu, dan beradatmu? Iya. Tapi kalian itu parental. Ulangi. Negeri yang paling banyak perceraian itu Jember. Yang kedua dekat ini dari kabupaten apa namanya, dekat Cirebon dari Cirebon. Indramayu. Mengisi buku kita kata pengantar, ya. Dan terima kasih banget ini kita semua. Suatu kebanggaan buat saya ya bahwa Pak Kadis bisa mengisi buku antropologi ya, dan ini berkaitan dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, yang ditegaskan kembali bahwa buku ini tidak hanya sekedar literasi ya, tapi mengajak kita paham dan peka dengan kebudayaan. Karena antropologi itu belajar tentang kebudayaan manusia. Maka akhirnya
kita harus tahu dengan cara proses dari efek komunikasi. Mohon maaf Pak Dekan, saya kan karena dari komunikasi sedikit saya ulas bahwa komunikasi itu ada efeknya, ada kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, saya berharap ada perubahan perilaku yaitu behavioralnya. Kalau kognitif yaitu dari bacaan itu ditransfer, dikasih kepada masyarakat. Lalu ada afektifnya, ada perubahan emosional, ya, menyikapi dari bacaan-bacaan yang kita berikan, baik secara tulisan maupun audiovisual. Nah, itu intinya adalah perubahan perilaku itu atau behavioral itu, itulah yang saya inginkan, bahwa kita semua harus ada perubahan perilaku yang positif. Itulah Pak, mungkin bisa yang saya sampaikan. Ya, tapi jangan buru-buru berakhir dulu, baca ada. Gitu Bu, apa harapan Ibu? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan kenapa disuruh menulis. Ini Pak Panggabean ini ya. Saya ini anak buah beliau di masyarakat Buma dan Nusantara. Kalau dia ngomong, saya tidak pegang bolpen gitu, dilempar saya. Kenapa nggak menulis katanya? Ini beliau, rupanya turun juga ke Ibu itu, dan kita diajar menulis. Nah, Bu, pertanyaan saya Bu, apa yang Ibu harapkan kolaborasi dengan dinas ini nanti kebudayaan DKI, kemudian apa kalau tadi belum sudah ya harapan ini dengan adanya ini. Terima kasih. Singkat aja Bu. Ya baik, terima kasih. Bapak itu sudah mulai pegang-pegang. Tentu kita sebagai dosen tenaga pendidik ini selalu melakukan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya kan, di mana pendidikan pembelajaran kita ya, pengabdian masyarakat dan penelitian ini harus ada di dalam diri kita di dunia pendidikan. Harapan kami Pak Puspa, kiranya berkenan, kami pun siap untuk masuk di dalam kegiatan dari Dinas Kebudayaan, karena kami percaya apapun yang mungkin nanti dikolaborasikan, kami siap mensukseskan dan siap untuk mendukung upaya atau kegiatan yang dilakukan. Salah satunya mungkin Pak, kami mengisi dari kegiatan menulis tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, kami bisa mengisi acara-acara dari kegiatan dinas yang mungkin diadakan di kantor atau di kegiatan di luar ya. Itu harapan kami. Sebaliknya juga di bidang dinas kebudayaan kepada kami. Nah, ini yang kami sangat harapkan. Kemarin juga sempat saya bercerita kalau kami siap menampung gitu kan, menampung siapa tahu nih ya ada yang mau sekolah lagi, kuliah lagi gitu. Kami akan siap menampung. Nah, dan kita akan kolaborasikan. Nah, kebetulan ada Pak Dekan. Nah, seperti itu. Dan itu sudah saya bicarakan juga sama Pak Puspa. Kemudian dengan Pak Agus, ya ini partner saya ya. Dulu saya sudah pernah satu tim juga sama beliau ya. Beliau ini motivator yang luar biasa ya. Jadi sama Pak Santiamer juga kita pernah satu timnya Pak. Nah, ya harapan kami dengan adanya BRIN di dalam lingkup Universitas Kemputan Tulan, siapa tahu nih Pak Agus ya. Nah, kita bisa kolaborasi di dalam penelitian, ya kan? Karena kenapa? Karena dosen-dosen ini sangat memerlukan sekali gitu arahan dan pengarahan ataupun kolaborasi dengan mitra, ya kan? Itu mungkin itu yang Terima kasih semuanya. Jadi bagi saya buku Jelajah Budaya ini kalau kita gali lebih lanjut lagi, kalau dibuat seri 1, seri 2, seri 3 dengan fokus pembahasan budaya yang lebih dalam. Contoh, ini kan masih budaya secara global. Nanti akan muncul jilid satunya itu budaya membahas tentang politik. Bagaimana peran budaya ini terkait dengan politik? Karena politik ini berpengaruh tentang budaya kita. Kalau kita menjadi manusia Indonesia tidak berbudaya, maka politik kita akan menjadi politik tanpa budaya. Itu yang pertama. Nanti sesi berikutnya kita akan membahas lagi budaya dari sudut pandang ekonomi. Bagaimana kita bisa menguatkan ekonomi kita kalau kita nggak berbudaya dengan ekonomi kita sendiri, UMKM kita, ya kan, hasil-hasil dari budaya-budaya yang bisa dijual itu kan kita nggak care selama ini, sehingga dimonetize oleh negara lain. Benar kata Pak Dekan tadi. Budaya kita itu saat ini hanya sisanya saja. Kita lahir di zaman di mana kita harus berjuang mempertahankan budaya kita.
kita bukan penikmat budaya lagi, kita harus memperjuangkan budaya kita supaya budaya kita ini tetap ada. Coba di sini, siapa yang lebih hafal nama penyanyi Korea daripada nama penyanyi lenong budaya? Ayo kan? Ini kan hal yang sangat menggelitik. Nah, gimana teman-teman mahasiswa ini, ya kan, kedepannya bisa ikut mempertahankan budaya kita melalui apa? Kalau kita nggak bisa berjuang melalui tulisan, karena tulisan itu bisa mengguncangkan dunia. Kita pernah lihat, Pak, presiden di Amerika itu bisa tumbang karena tulisan. Benar nggak, Pak? Ada satu presiden di Amerika itu bisa tumbang karena tulisan seorang wartawan. Tulisan itu efeknya luar biasa. Makanya dari awal Bu Sere bilang, ayo kita menulis. Karena saya pribadi khususnya dari SMP sudah terbiasa menulis. Jadi menulis ini, benar katanya beliau dulu, menulis ini dari dipaksa, akhirnya terbiasa, lalu pasrah. Lalu pasrah, Pak. Nah, saat kita sudah pasrah itulah level tulisan kita akan bagus. Kenapa? Itu keluar dari hati. Tapi kalau kita masih terpaksa, itu level tulisannya nggak akan bisa menyentuh rasa kita. Jadi banyak-banyaklah menulis sampai kita di level kita pasrah. Ya sudahlah, menulis apa? Itu nanti mengalirnya enak banget. Nah, mudah-mudahan event-event seperti ini, buku-buku seperti ini tidak hanya satu kali ini aja. Nanti kita akan bisa, Pak Manajer, nanti bisa adik kelas kita berikutnya ya, Pak ya. Siap. Adik kelas kita berikutnya kalau mau menerbitkan jilid berikutnya yang tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya, kita bisa fasilitasi lagi ke depannya. Yang menarik tentang hukum juga, karena kita mahasiswa hukum ya. Hukum di Indonesia ini kebanyakan kita sudah kehilangan budayanya. Hukum hanya ada, mohon maaf Pak Dekan, ini pengalaman kami di lapangan Pak Dekan. Hukum hanya ada di atas kertas. Hukum hanya bicara benar dan salah, hukumnya segini. Tapi hukum sekarang tidak ada budayanya, tidak ada rasa. Maling yang hanya maling 1 juta dengan maling, saya nggak mau nyebut lah siapa itu ya, itu hukumannya bisa beda. Kenapa? Rasa itu nggak diukur dengan rasa solid, rasa kemanusiaan, tapi diukur dengan rasa wanivironya. Semakin besar yang kita berikan, itu hukuman kita bisa dicincang. Tapi ke depan tokoh hukum yang komplit ya, dia merupakan juga tokoh hukum ya, hakim dari sudah melalang buana, mungkin hidupnya lebih dari 50 tahun di bidang hukum ya, menulis, mengajar, jadi sangat komplit ya. Kami dari keluarga bersama Kota Sumber Tuhan ucapkan terima kasih atas donasi buku ini, juga menginspirasi bagi kami juga. Untuk itu sekaligus kami juga menyampaikan Bapak Dr. HP Panggabean SHMS merupakan bagian dari keluarga besar. Terima kasih. Audio Jungle.